Pusikian kandang jin, kaya dalam 7 malam, tapi nyawa jadi taruhannya. Bayangkan, Puntozu, kamu menemukan sebuah tempat tersembunyi di tengah hutan, tempat yang bisa mengubah hidupmu. Hanya dalam 7 malam, tidak perlu kerja, tidak perlu usaha. Hanya satu syarat, memberi makan sesuatu yang bukan manusia. Dan yang paling mengerikan, setelah kamu mulai, tidak ada jalan untuk berhenti. Ini bukan sekadar cerita horor. Ini adalah kisah nyata yang ditutup rapat oleh warga desa tentang sebuah tempat yang mereka sebut kandang jin. Di sebuah desa terpencil, jauh dari keramaian kota, hiduplah seorang pria bernama Arga. Hidupnya biasa saja, kerja serabutan, kadang jadi kuli, kadang nganggur. Uang selalu kurang, hidup selalu berat. Sampai suatu malam, Arga bertemu dengan seorang pria tua di warung kopi pinggir jalan. Tatapannya tajam, senyumnya tipis, dan ucapannya pelan tapi menghantui. Kalau kamu mau kaya, aku bisa bantu. Arga tertawa, menganggap itu lelucon. Tapi pria tua itu melanjutkan, bukan kerja keras, bukan usaha, cukup berani dan siap kehilangan sesuatu. Arga mulai diam. Ada tempat namanya kandang jin. Suasana langsung berubah dingin. Orang-orang di warung mendah, diam. Seolah nama itu adalah sesuatu yang tabu. Pria tua itu menjelaskan, di dalam hutan ada sebuah bangunan tua, seperti kandang, tapi bukan untuk hewan. Di dalamnya ada penghuni. Mereka bukan manusia, tapi bisa memberi kekayaan tanpa batas. Syaratnya, selama 7 malam, Arga harus datang ke sana, membawa sesaji, dan melakukan ritual. Di malam ke-7, mereka akan memberikan balasan. Arga ragu, tapi saat pulang, dia melihat ibunya sakit, utang menumpuk, dan hidupnya benar-benar di ujung. Akhir dia kembali menemui pria tua itu. Aku mau coba. Pria tua itu hanya tersenyum. Senyum yang terlalu lebar untuk manusia biasa. Arga masuk ke hutan sendirian. Gelap, sunyi. Dan anehnya, tidak ada suara hewan sama sekali. Seperti hutan itu mati. Setelah berjalan hampir 1 jam, dia menemukan bangunan itu. Kandang kayu tua, pintu berkarat, dan bau amis yang menusuk hidung. Arga hampir muntah, tapi dia ingat kalau ini satu-satunya jalan keluar. Dia masuk di dalam gelap total. Dia menyalakan lilin, dan disitulah dia melihat bekas cakaran di dinding, jejak darah kering, dan sesuatu yang bergerak di sudut ruangan. Napasnya mulai tidak stabil, tapi dia tetap duduk, membaca mantra seperti yang diajarkan. Tiba, esewa, area itu. Emuenesewo, bukan suara manusia, bukan juga hewan, seperti bisikan banyak mulut. Versa, makan,
makan, makan. Malam kedua, Arga kembali. Kali ini, suara itu lebih jelas. Dia membawa sesaji. Ajam hitam masih hidup. Tangannya gemetar saat meletakkannya di tengah kandang. Dan tanpa peringatan, ayam itu tercabik sendiri. Tidak ada yang terlihat, tapi dagingnya hilang sedikit demi sedikit. Arga menggedi, tapi tidak bisa keluar. Pintunya tertutup sendiri. Suara itu tertawa. Lanjutkan, lanjutkan, atau mati. Malam ketiga, keempat, kelima, Arga mulai berubah. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan dia mulai sering bicara sendiri. Tapi uang mulai muncul di rumahnya tanpa asal, tanpa logika. Malam ki-ham. Arga datang dengan tubuh lemah, tapi kali ini mereka meminta sesuatu yang berbeda. Bukan ayam, bukan kambing. Suara itu berbisik pelan. Manusia. Manusia. Arga membeku. Dia menolak, tapi seluruh kandang bergetar. Dinding mengeluarkan darah, dan suara itu berubah marah. Kalau tidak, kamu yang kami makan. Arga panik. Dia lari keluar. Tapi sejak malam itu, ibunya mulai sakit parah. Lebih parah dari sebelumnya. Dan satu persatu, orang-orang di sekitarnya mulai menghilang. Malam terakhir, Arga kembali ke kandang dengan tubuh gemetar dan pikiran yang sudah hancur. Dia membawa sesuatu dibungkus kain. Saat dibuka, itu adalah tangan manusia. Tidak jelas dari siapa, tapi bau darahnya segar. Kandang langsung sunyi. Lalu sesuatu muncul. Bayangan hitam besar dengan mata merah menyala. Itu bukan jin biasa. Itu penjaga, dan dia bicara. Kamu sudah memberi. Sekarang kami ambil bagian kami. Arga berteriak, tapi tubuhnya ditarik ke dalam kegelapan. Keesokan harinya, Arga ditemukan di depan rumahnya. Hidup. Hidup, tapi tidak seperti manusia. Matanya kosong. Mulutnya terus berbisik. Makan, makan, makan. Dan yang paling mengerikan, rumahnya sekarang penuh uang. Banyak sekali. Tapi setiap malam terdengar suara dari bawah lantai. Seperti sesuatu yang masih lapar. Dan warga desa percaya kandang jin itu tidak pernah kosong. Karena setiap orang yang mencoba kaya dengan cara instan akan selalu menggantikan yang sudah dimakan sebelumnya. Arga masih hidup, tapi bukan berarti dia selamat. Karena sejak malam ketujuh, sesuatu ikut pulang bersamanya. Bukan bayangan, bukan suara, tapi sesuatu yang lapar dan yang lebih mengerikan. Ternyata Arga bukan orang pertama yang mencoba pesugihan ini, dan bukan juga yang terakhir. Sejak kejadian itu, rumah Arga berubah setiap malam. Tepat pukul 2 pagi, lantai rumahnya bergetar pelan. Awalnya hanya seperti suara tikus, lalu berubah jadi suara garukan. KRE, KK, KRE, KK, KRE, KK. Seperti ada sesuatu yang mencoba keluar dari bawah tanah. Arga hanya duduk di pojok ruangan, memeluk lututnya. Matanya kosong, mulutnya terus berbisik. Makan, makan. Ibunya yang dulu sakit justru tiba-tiba sembuh. Aneh. Tapi kebahagiaan itu tidak lama. Karena suatu malam, ibunya mendengar suara
dari bawah lantai kamar. Suara Arga. Padahal Arga ada di ruang tamu. Warga mulai curiga, terutama seorang pria tua yang dulu pernah melarang siapapun masuk hutan itu. Namanya Pak Wiryo. Dia datang ke rumah Arga. Begitu masuk, wajahnya langsung berubah. Dia mencium sesuatu, bau yang sama seperti di kandang itu. Bau darah dan kematian. Pak Wiryo langsung berkata, "Ini belum selesai. Kamu membuka pintu yang tidak seharusnya dibuka." Ibunya Arga menangis, meminta penjelasan, dan akhirnya Pak Wiryo menceritakan sesuatu yang selama ini disembunyikan desa itu. Puluhan tahun lalu, tempat itu bukan kandang. Itu adalah tempat kurban. Tempat orang-orang kaya memberi makan kepada penjaga hutan. Dan penjaga itu bukan sekadar jin biasa. Penghaga itu dulu adalah manusia, seorang pertapa sakti yang mencoba menguasai kekuatan dunia gaib. Tapi ritualnya gagal. Tubuhnya hancur, jiwanya terperangkap, dan sesuatu mengambil alih dirinya. Sejak saat itu, dia menjadi penjaga. Tidak bisa mati, tidak bisa pergi, hanya bisa lapar. Dan setiap orang yang datang akan jadi sumber makanannya. Pak Wiryo menatap Arga dan berkata pelan, "Kamu sekarang bukan korban. Kamu bagian dari kandang itu." Malam berikutnya, teror semakin menjadi. Lantai rumah Arga mulai retak dari selanya. Keluar cairan hitam pekat. Bau busuk menyebar ke seluruh rumah. Ibunya panik saat dia mencoba menutup retakan itu. Tiba-tiba, sebuah tangan keluar dari dalam tanah. Kurus, hitam, penuh luka, mencengkeram pergelangan tangannya. Ibunya Arga menjerit. Arga hanya menatap, lalu perlahan tersenyum. Untuk pertama kalinya, senyum Arga terlihat bukan milik manusia. Warga desa mulai resah karena orang-orang mulai hilang. Tetangga, Arga, pedagang, bahkan anak kecil, semuanya hilang tanpa jejak. Dan setiap malam, suara di rumah Arga semakin ramai. Bukan satu suara lagi, tapi banyak. Seperti ada banyak sesuatu di bawah rumah itu. Pak Wiryo akhirnya mengambil keputusan kalau ini dibiarkan, satu desa bisa habis. Pak Wiryo mengumpulkan beberapa orang. Mereka datang ke rumah Arga tengah malam membawa doa, membawa benda-benda penangkal. Saat mereka membuka pintu, rumah itu gelap total. Padahal lampu masih menyala dari luar. Mereka masuk perlahan, dan di ruang tengah mereka melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Lantai rumah sudah hilang, berganti lubang besar seperti mulut raksasa, dan dari dalamnya terdengar suara makan. Arga berdiri di tepi lubang itu, menoleh perlahan, dan berkata, "Kalian datang untuk jadi makanan." Tiba-tiba sesuatu keluar dari dalam lubang itu. Bukan satu, tapi banyak bayangan hitam dengan mata merah. Pak Wiryo berteriak, "Lari!" Tapi sudah terlambat. Satu persatu mereka ditarik ke dalam kegelapan, dan Arga perlahan melangkah masuk ke lubang itu dengan senyum lebar, seolah akhirnya dia pulang. Rumah Arga hilang, bukan terbakar,
bukan dihancurkan, tapi lenyap seperti tidak pernah ada. Yang tersisa hanya tanah hitam dan lubang besar yang masih mengeluarkan suara makan. Dan sejak malam itu, desa tidak pernah sama lagi karena ternyata yang terbuka bukan sekadar kandang, tapi pintu dan sesuatu sudah keluar. Beberapa hari setelah kejadian itu, desa mulai berubah. Hewan ternak mati mendadak, air sumur jadi hitam, dan setiap malam orang-orang bermimpi sama. Mimpi berada di dalam kandang, hilap, bau, darah, dan suara yang memanggil nama mereka satu persatu. Satu warga kemudian hilang, lalu tua, lalu semakin banyak. Anehnya, setiap orang yang hilang selalu meninggalkan satu hal. Panjak. Tidak wahar, seperti bayaran. Di antara ketakutan itu, muncul satu nama yang kembali disebut warga. Seorang wanita tua yang dulu diusir dari desa, namanya Mak Sari. Dia dianggap gila karena pernah bilang penjaga kandang itu bukan yang paling berbahaya. Warga akhirnya mencari Mak Sari. Dan ketika mereka menemukannya, dia hanya berkata, "Kalian terlambat." Mak Sari menjelaskan, kandang jin bukan tempat pesugihan biasa. Itu adalah penjara, tempat untuk mengurung sesuatu yang tidak boleh keluar ke dunia manusia. Penjaga yang selama ini memberi kekayaan, Anjala, sipir, bukan penguasa. Mak Sari mulai membuka rahasia terbesar. Di bawah kandang itu ada lapisan lain, tempat di mana sesuatu dikurung sejak ratusan tahun lalu. Bukan jin biasa, bukan roh penasaran, tapi makhluk yang bahkan tidak punya nama. Makhluk yang tidak meminta tumbal, karena baginya semua adalah makanan. Penjaga kandang adalah makhluk pertama yang mencoba mengendalikan itu dan gagal. Sejak saat itu, dia hanya bisa menjaga agar itu tidak keluar. Tapi Arga dengan ritualnya, dengan pengorbanannya, sudah membuka segelnya. Malam berikutnya, warga melihat sesuatu di pinggir hutan. Sosok berjalan tertatih, tubuhnya kurus, kulitnya hitam, dan matanya merah menyala. Itu Arga, tapi tidak sepenuhnya. Dia berhenti menatap desa, lalu tersenyum. Mulutnya terbuka terlalu lebar, dan dari dalamnya terdengar banyak suara. "Lapar, semua milik kami." Mak Sari langsung tahu itu bukan Arga lagi. Itu wadah. Mak Sari memberi satu cara, satu-satunya cara. Lubang itu harus ditutup kembali dengan ritual yang sama, tapi dibalik. Dan syaratnya harus ada pengganti penjaga. Seseorang harus masuk ke dalam, mengambil posisi, dan tidak akan pernah keluar lagi. Warga saling menatap. Tidak ada yang mau, karena itu artinya kematian atau sesuatu yang lebih buruk. Mak Sari menutup mata dan berkata pelan, "Kalau tidak ada yang mau, desa ini akan habis." Saat semua ragu, seorang pemuda maju. Namanya Damar. Dia kehilangan adiknya yang hilang beberapa hari lalu. Aku lakukan ritual. Dimulai. Mereka kembali ke lokasi rumah Harga. Lubang itu masih ada, lebih besar, lebih dalam, dan suara di dalamnya lebih ramai. Damar berdiri di tepi. Tangannya gemetar, tapi
Dia tidak mundur. Dia melangkah turun. Perlahan, semakin dalam, semakin gelap. Sampai akhirnya, dia melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Bentuknya berubah-ubah, hitam, pekat, dan penuh mata. Semua mata itu menatapnya. Dan dalam satu suara, makhluk itu berkata, "Pengganti." Damar menutup mata dan melangkah maju. Lubang itu perlahan menutup suara-suara menghilang. Desa kembali sunyi. Orang-orang menangis, merasa semuanya sudah selesai. Tapi Mak Sari hanya diam karena dia tahu ini belum berakhir. Beberapa hari kemudian, desa kembali normal. Tidak ada lagi yang hilang. Tidak ada lagi suara. Sampai suatu malam, seorang warga menemukan sesuatu di depan rumahnya. Banyak sekali. Dan dari bawah lantai, terdengar suara pelan, "Makan." Mak Sari tersenyum tipis dan berbisik. Penjaganya sudah baru, tapi yang di dalam masih sama. Kalau kamu diberi pilihan, kaya atau jadi penjaga selamanya, kamu pilih yang mana? Karena satu hal yang pasti, pesugihan itu tidak pernah gratis dan kandang jin tidak pernah benar-benar tertutup.